Mikroorganisme lokal ini biasanya digunakan untuk pencampuran limbah rumah tangga sebagai pengurai begitu, agar limbah rumah tangga bisa diurai menjadi pupuk cair maupun pupuk padat nantinya. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Sambil ngopi. Kali ini kita dari Desa Bicara akan sedikit belajar begitu ya, mempraktekkan cara membuat mikroorganisme lokal atau MOL. Nah, mikroorganisme lokal ini biasanya digunakan untuk pencampuran limbah rumah tangga sebagai pengurai begitu, agar limbah rumah tangga bisa diurai menjadi pupuk cair maupun pupuk padat nantinya. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini dari Desa Bicara, berangkat dari praktek dan berbagi bersama kita kemarin, ada di video kita edisi sebelumnya. Di sana kita ada berbagi pengalaman dan praktek dengan teman-teman Joglo Tani, juga dengan KWT di Desa Sernang Agung. Nah, kali ini kita cuma mencobakan mempraktek dari pembuatan mikroorganisme lokal ini. Baik, sebelum kita praktek lebih jauh, ada beberapa bahan-bahan yang butuh kita siapkan. Nah, sebenarnya bahan-bahan ini ada di sekitar kita, bisa kita manfaatkan juga dan bisa kita cari lebih mudah didapatkan begitu. Nah, ada beberapa bahan dan alat ya gitu ya. Nah, kalau alat, yang pertama itu kita butuh ini kawan-kawan, 4 botol bekas ya, berkapasitas 1 liter begitu kurang lebih. Kalau bisa yang bekas, jadi pemanfaatan sisa-sisa atau limbah-limbah botol bekas bisa kita gunakan. Kita butuh 4 buah botol seperti ini. Kita butuh air, ini sudah kita masak dan sudah kita dinginkan. Jadi nanti selain juga kita butuh air masak gitu ya, yang sudah didinginkan begitu. Kita juga butuh pisau untuk sebagai nanti mengiris beberapa kebutuhan campuran untuk pembuatan mikroorganisme lokal ini. Kita butuh sendok untuk mencampur atau mengaduk gula. Nanti ada beberapa bahan campuran, nanti tahapannya kita jelaskan. Kita butuh untuk mengaduk gula nanti, tentu kita butuh wadah untuk mencampurkan gula dan air. Nah, nanti gula dan air akan kita masukkan ke dalam wadahnya. Itu beberapa alat. Bahan-bahan yang lain yang kita butuhkan adalah tadi gula, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Gula ini nanti kita akan larutkan kurang lebih 3 sendok makan ke dalam 1 wadah botol berkapasitas 1 liter ini. Nanti kita larutkan bersamaan gitu. Soal tekniknya nanti bagaimana, itu kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan teknik yang kita punya. Bisa saja misalkan memasukkan gulanya dulu, baru kemudian diaduk, atau mencampurkan gula ke wadah ini terus kita aduk baru kita masukkan. Setelah teraduk secara merata baru kita masukkan ke dalam wadah ini. Ini nanti soal hanya teknis, itu bisa kawan-kawan pilih soal tekniknya. Selain gula dibutuhkan beberapa bahan. Nanas, kita butuh bahan nanas. Nanti kebutuhan nanas ini mungkin 1/4-nya saja dari 1 buah ini nanti akan kita gunakan. Berikutnya kita ada tempe. Tempe ini mungkin kebutuhan untuk satu botol wadah ini nanti mungkin sekitar 3 jari kali ya. Jadi seperti ini, mungkin 3 jari, kita hanya butuh itu. Jadi kalau ada nanti kawan-kawan di desa mau mempraktekkan tempe yang biasanya kan ada tempe yang daunan yang per lembar itu, nah pakai 1 itu aja cukup. Ini tadi karena kita nggak nemukan tempe seperti yang kita cari itu. Berikutnya ada pisang. Pisang ini nanti mungkin pada dasarnya kita butuh satu biji saja untuk kapasitas 1 liter.
Nah, kalau pisangnya sedikit besar mungkin satu, tapi kalau kecil begini, karena kita mendapatnya ini, mungkin kita akan gunakan nanti sekitar 1,5 atau 2 begitu untuk sebagai bahan ininya. Selanjutnya ada bawang merah. Bawang merah ini bumbu dapur gitu ya, bisa kita peroleh juga. Mungkin nanti akan kita gunakan 3 siung atau 3 sampai 4 siung untuk kebutuhan campuran untuk 1 liter di wadah ini. Nah, itu bahan-bahannya. Nanas ini berfungsi nanti sebagai penghancur sisa konsumsi limbah rumah tangga. Misalkan biasanya kan kita ada tulang ayam atau tulang ikan yang kita konsumsi misalkan, dia berfungsi nanti untuk penghancur tulang ataupun ranting sisa tanaman daun gitu ya. Nah, itu nanti dia akan bertugas untuk menghancurkan itu. Kalau tempe ini berfungsi untuk mengikat minyak. Nah, jadi kalau sisa-sisa konsumsi limbah rumah tangga kita nanti ada minyak. Nah, fungsi tempe ini untuk mengikat minyak nanti. Nah, sedangkan pisang berfungsi untuk nanti menghancurkan daun-daun, mungkin ada sampah dedaunan kayak misalkan sisa-sisa potongan-potongan sayuran. Nah, nanti ini akan menjadi pisang ini berfungsi untuk menghancur bahan-bahan tersebut. Selanjutnya bawang ini biasanya kalau kawan-kawan di desa atau kawan-kawan semuanya pernah mengkonsumsi sate, biasanya ada potongan irisan bawang disediakan begitu. Bawang ini berfungsi untuk menghancurkan lemak, sisa-sisa limbah rumah tangga yang kita gunakan setiap harinya. Jadi memang bawang ini berfungsi untuk mengikat atau menghancurkan lemak nanti biar terurai sebagai bahan untuk dijadikan pupuk. Nah, keempat bahan inilah yang menjadi mikroorganisme lokal buatan begitu ya. Nah, yang bisa dijadikan campuran untuk pengurai limbah-limbah rumah tangga yang akan kita digunakan sebagai pupuk organik, baik itu cair maupun padat. Setelah semua bahan nanas, tempe, pisang, terus bawang itu kita cincang gitu atau iris begitu menjadi potongan-potongan kecil agar bisa dimasukkan ke wadah yang berisi 1 liter. Kita akan mencoba untuk memasukkan setiap jenisnya, ada bawang, pisang, tempe, dan nanas itu ke dalam setiap satu wadah ini. Oke, kita mulai dari bawang. Nah, soal teknik, kawan-kawan bisa mengeksplor soal teknik memasukkan. Ini teknik seadanya. Oke, bawang di 1 wadah. Selanjutnya tempe. Jadi kebutuhan untuk 4 botol bekas berkapasitas 1 liter ini tentu disesuaikan dengan 4 bahan yang kita jadikan sebagai bahan untuk pembuatan MOL, mikroorganisme lokal. Oke, tempe sudah. Selanjutnya pisang yang sudah diiris juga. Kita coba masukkan. Irisnya disesuaikan aja agar bisa masuk ke dalam wadah ya. Baik, ini pisang sudah masuk dalam wadah. Terakhir itu kita akan memasukkan nanas ke wadahnya. Oke, selesai semua masuk di dalam wadah. Kita coba untuk melarutkan 3 sendok
makan gula pasir. Oke, 3 sendok untuk masing-masing setiap wadah, 1 botol wadah gitu. Jadi kalau ada 4 botol berarti ada 12 sendok gula nanti yang kita gunakan untuk mencampur larutan dan bahan-bahan yang sudah ada di dalam botol. Oke, kita coba mencampurkan. Nah, ini terkait dengan tekniknya, saya pikir kawan-kawan bisa menggunakan teknik yang berbeda gitu untuk memasukkan. Yang pasti larutan gula ini dilarutkan dengan air matang atau air masak tadi. Nah, air gula ini nanti berfungsi sebagai penumbuh bakteri yang berguna untuk penguraian limbah rumah tangga. Nanti yang akan tumbuh di dalam wadah-wadah ini nanti jadi bakteri pengurai begitu. Yang juga sebagai sumber makanan dari bakteri-bakteri yang akan kita siapkan menjadi mikroorganisme lokal tadi. Nah, air gula ini menjadi makanannya begitu. Oke, kita coba tuangkan. Ya. Lalu kita tambahkan air. Oke, kira-kira segini. Nanti kita tutup. Kegiatan yang sama juga kita lakukan di 3 botol sisanya. Baik, kita sudah memasukkan di masing-masing wadah botol 1 liter ini 3 sendok larutan gula yang sudah kita campur rata bersama dengan setiap masing-masing bahan. Setelah semua tercampur menjadi satu bagian di dalam wadah, boleh juga diaduk biar rata. Nah, yang paling penting adalah bahan ini selalu diawasi, dalam artian diawasi setiap 1 hari sekali proses membuka tutup untuk menghilangkan gas yang ada di dalam botol ini tiap harinya perlu dilakukan. Mengapa? Karena kalau tidak dilakukan mungkin wadahnya bisa pecah begitu. Nah, fungsi lainnya untuk mengontrol gas yang ada dihasilkan oleh bahan ini, campuran bahan ini melalui di wadah ini untuk dikontrol adalah agar kemudian kita bisa mengetahui bahan ini sudah layak atau bisa digunakan atau belum. Nah, nanti kawan-kawan bisa mempraktekannya dan harus diawasi setiap hari. Jadi perlu untuk mengecek kandungan gas di dalam wadah, sehingga dalam prakteknya mungkin tidak usah dibuka, tapi dibuka sedikit saja sampai gas keluar. Biasanya kan ada gas, kalau dibuka sedikit keluar gas. Nah, cukup itu aja sampai habis, ditutup lagi rapat, dibiarkan lagi. Nah, kegiatan ini dilakukan terus-menerus setiap hari. Bahan ini bisa sudah bisa digunakan atau dipanen gitu ya, atau digunakan lah ya, ketika kandungan gasnya sudah tidak ada. Nah, kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, mikroorganisme lokal yang bisa kita buat ini nanti dicampur. Takarannya dari 4 bahan ini dicampur sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini bahannya bahan organik atau hasil dari tanaman buah dan tempe, ini cukup bisa kita buat sehari-hari. Tetapi kalau teman-teman ingin tidak repot, juga tersedia sebenarnya di toko-toko pertanian untuk cairan untuk pencampur bahan limbah rumah tangga ini. Nah, keempat bahan ini yang sudah ada, yang sudah di wadah ini, selanjutnya akan kita kontrol tiap hari. Kawan-kawan di desa juga sudah bisa mempraktekkan itu. Yang penting sebenarnya adalah ketersediaan bahan, ketersediaan alat, dan juga mempraktekkan dalam lingkungan rumah tangga. Karena kita tahu kebutuhan konsumsi rumah tangga per rumah tangga itu cukup banyak per harinya, sehingga dibutuhkan pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih efektif misalkan dalam penggunaan limbahnya, sehingga limbah
hasil harian yang dihasilkan di setiap rumah itu bisa dikelola nanti menjadi baik itu pupuk padat maupun pupuk cair, sehingga aplikasi pupuknya bisa kembali digunakan untuk tanaman-tanaman di rumah gitu. Kami dari Desa Bicara membagikan pengetahuan ini karena kita kemarin juga turut serta dalam satu pelatihan bersama dengan kelompok wanita tani dan dari teman-teman Joglo Tani. Jadi kita ingin juga berbagi dengan kawan-kawan secara teknis pembuatan mikroorganisme lokal ini. Baik, untuk kedepannya kita tuh akan tunggu bahan-bahan ini bisa digunakan, tapi itu tadi jangan lupa kemudian untuk mengontrol, membuka sedikit agar gas bisa berkurang dari wadah ini setiap harinya begitu, sehingga wadahnya tidak meledak gitu ya. Nah, pembuatan mikroorganisme lokal bisa kita lakukan sebenarnya, dan kawan-kawan di desa kami yakin mampu untuk melakukan itu dan bisa membuat mikroorganisme lokal ini yang nantinya berfungsi untuk menjadi pengurai dalam pengelolaan limbah rumah tangga, baik itu di desa maupun di rumah kawan-kawan sendiri. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi kawan-kawan.